Perjalanan seorang pria menghadapi kehidupan setelah kematiannya akan memaksa ia melawan para iblis yang berusaha mendominasi dunia. Yo, halo, balik lagi bersama kami Darkerastis. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mencapai tujuannya. Kira-kira bakal kayak apa kisah pria itu? Kalau gitu langsung masuk ke ceritanya. Itu tadi pantun barusan gue sambungin sama bahasa Arab. Sebenarnya nggak nyambung, tapi ya udah. Awal film kita diperlihatkan dengan sesosok siluman babi sedang menjadi buronan dari Roy dan Nick. Sebelum menjadi anggota kepolisian Rest in Peace Department, beberapa hari lalu Nick mengubur potongan emas murni di belakang rumahnya sendiri. Ia menyembunyikan benda tersebut dari semua orang, termasuk istrinya bernama Julia. Nick bekerja sebagai seorang polisi. Ia tinggal berdua dengan istrinya di salah satu rumah komplek. Kehidupan Nick begitu sempurna dengan keberadaan Julia di sisinya. Mereka menikmati semua keharmonisan dan kemesraan bersama-sama untuk saling melengkapi. Seperti biasa, setiap pagi Julia melakukan olahraga, sementara Nick pergi ke kantor. Di sana Nick membicarakan emas yang ia kubur kepada rekannya bernama Bobby. Mereka berdua tidak sengaja menemukan emas saat melakukan penggerbegan di tempat prostitusi. Dan karena tidak mau memiliki masalah, Nick akan melaporkan separuh emas miliknya ke bagian barang bukti, sementara Bobby tetap bisa mendapatkan bagiannya. Sebelum melakukan hal tersebut, Nick dan Bobby akan kembali melakukan penggerbegan di rumah bandar narkobob. Alih-alih ikut melakukan penggerbegan, Bobby justru memiliki rencana jahat yang terselubung. Ia tidak mau Nick menyerahkan emasnya begitu saja ke bagian barang bukti. Keegoisannya pun membuat Bobby nekat mengakhiri hidup Nick. Nick terbangun dengan keadaan yang tidak dimengerti, seakan dunia berhenti berputar. Dengan ketidakpahaman Nick mengatasi perihal seperti ini, perlahan tubuhnya mulai melayang seakan tersedot ke dalam lubang langit yang tercipta dengan sendirinya. Dari sinilah semuanya dimulai. Nick berhasil sampai ke RIPD, Rest in Peace Department, dan bertemu dengan Proctor. Kehebatan dan kebaikan Nick membuat ia terpilih menjadi anggota RIPD dengan masa tugas 100 tahun. Nick dijanjikan kembali ke dunia fana, tapi semua kehidupannya bakal berubah. Nick yang masih tidak mengerti dengan maksud Proctor mengiyakan semua tawarannya dan resmi bergabung dengan RIPD. Proctor membawa Nick ke ruang tahanan para iblis yang mereka sebut Diabo. Iblis-iblis tersebut menyerupai bentuk manusia di dunia fana. Hanya RIPD yang bisa membedakan mana manusia dan mana Diabo. Nah, tugas Nick sendiri menangkap para Diabo, lalu memenjarakan mereka agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Akan tetapi prinsip kebaikan tersebut tidak diterima oleh si koboi tua bernama Roy. Dia yang akan menjadi rekan kerja Nick serta membimbingnya dalam mengatasi para Diabo. Pertama-tama, Roy mengajak Nick menyaksikan pemakaman dirinya. Nick masih belum mengerti dengan yang terjadi kepadanya. Ia menghampiri Julia untuk memberikan kejutan. Harap-harap disambut dengan sebuah kecupan, Nick justru terusir paksa oleh semua orang. Barulah Roy menjelaskan bahwa semenjak Nick mati dan bergabung dengan RIPD, ia mendapatkan rupa dan identitas baru. Semakin Nick berusaha menjelaskan siapa dirinya, semakin buruk perkataan dan rupanya di hadapan orang-orang itu. Apa yang terlihat berbanding terbalik dengan rupa asli mereka. Roy juga menerangkan sambil terus membanggakan dirinya adalah RIPD terhebat sejak tahun 1800. Penyebab kematian Roy sama dengan Nick. Ia ditembak mati oleh rekannya sendiri. Semenjak saat itu, Roy tidak percaya dengan rekan timnya, termasuk juga Nick.
Dari pemakaman, Roy membawa Nick mengerjakan tugas pertamanya ke hotel tua menangkap semakhluk Diabo. Roy sudah paham hanya dengan melihat barang-barang di sekitarnya yang rusak, itu akan mengarahkan mereka ke tempat tinggal makhluk tersebut. Kayak yang tadi gue bilang, Diabo bisa menyerupai manusia dan memiliki kelemahan mereka masing-masing. Di saat Roy berhasil mengungkap wujud aslinya dan terborgol oleh Nick, makhluk itu mulai melakukan perlawanan dengan loncat dari lantai 29. Kematian membuat tubuh mereka tahan banting, tidak tergores meski jatuh dari ketinggian berapapun. Setelah berhasil mengejar si makhluk, Nick langsung melampiaskan kekesalannya. Dan tanpa disengaja, makhluk itu memuntahkan potongan emas yang ia kubur semasa hidupnya kemarin. Nick juga membalas perlakuan Roy dengan melemparnya ke bis, membuat topi koboynya terbang menghilang. Emas-emas tadi, emas bukan emas. Roy kumpulkan bersama barang bukti lain, tapi masalahnya Nick masih curiga. Buat apaan dah makhluk Diabo menyimpan emas dan menjaganya mati-matian? Mendengar kecurigaan tersebut membuat Roy mengunjungi salah satu informan miliknya yang juga semakhluk Diabo bernama Elliot di bawah Stadion Casti. Ia tidak terlalu banyak membantu dan tampak menyembunyikan sesuatu, tapi kepintaran Nick berhasil mengecohnya. Ia memberikan emas tersebut untuk melihat gerak-gerik Elliot. Dan benar saja, betapa terkejutnya Nick setelah tahu kalau Bobby lah orang yang menerima emas tersebut. Kemarahan Nick semakin menjadi-jadi. Ia terus mengikuti Bobby sampai ke rumahnya sendiri. Di dalam, Bobby menanyakan Julia tentang hal yang mencurigakan dari mendiang suaminya. Tetapi Julia merasa tidak ada. Ia hanya memberitahu Bobby kalau secara tiba-tiba Nick menanam pohon pepaya di belakang halaman rumah. Di sanalah Nick mengubur semua sisa potongan emas. Julia merasa dibohongi oleh mendiang suaminya sendiri, padahal emas itu untuk menunjang kehidupan mereka berdua dan sekarang justru saling berkaitan dengan rencana makhluk Diabo. Bobby segera membawa potongan emas ke bandara internasional. Ia tahu kalau sedang diikuti oleh RIPD, tapi Bobby tetap berlagak seolah semua rencananya berjalan dengan lancar. Selagi Roy dan Nick masih berdebat dengan nasib mereka, satu sosok makhluk Diabo menyerupai manusia datang menemui Bobby guna mengambil koper berisi potongan emas tersebut. Tanpa pikir panjang, Nick langsung bergegas mendodongkan senjata untuk menginterogasinya dan membawa sekaleng micin. Tapi seperti sebelumnya, makhluk itu melakukan perlawanan dengan menghirup semua micin di tangan Nick. Aksi penangkapan tersebut membuat kekacauan di tengah kota. Banyak manusia yang menyaksikannya. Beruntung Nick berhasil mendapatkan koper, meski makhluk itu juga berhasil kabur. Sayang, usaha penangkapan mereka berujung membentuk perkara besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya, kemudian tersebar ke berbagai media. Sebagai kepala departemen, Proctor mendapat kabar langsung dari bagian alam baka. Setelah menerima laporan emas yang dibawa Nick dan Roy, mereka memberitahu kalau emas-emas tersebut merupakan pecahan dari artefak bernama Jericho. Jikalau artefak tersebut berkumpul menjadi satu bagian, akan mengubah arah terowongan tempat para arwah yang datang ke alam baka dan berbalik menjatuhkan mereka semua ke dunia fana, membuat kerusakan besar serta merusak keseimbangan dunia. Selain itu, Proctor juga memberitahu bahwa kerusakan yang diakibatkan Nick dan Roy membuat mereka dikeluarkan dari RIPD serta mendapat hukum penghapusan. Di saat-saat akhir ini, Nick berencana untuk menemui Julia. Karena tidak bisa berkata banyak atau membuktikan wujud dirinya sendiri, Nick menyadarkan Julia menggunakan sentuhan lembut yang biasa ia lakukan. Dari kursi penonton, Roy kembali menyadarkan Nick bahwa perlakuan tadi hanya akan menakut-nakuti Julia. Nick harus bisa melepaskannya, membiarkan Julia memiliki keluarga untuk melanjutkan hidup baru. Nah, sudahkah kalian seperti itu? Mengharapkan sesuatu atau seseorang yang sudah tidak mungkin bisa kalian dapatkan hanya membuat rasa sakit semakin dalam. Daripada terus meratapi nasib, Nick mengajak Roy untuk mencegah kehancuran dunia. Ia sadar kalau sedari awal Nick dan Bobby menjadi rekan, Bobby adalah Diabo yang menutupi identitas menggunakan gelang Santo Christophorus pemberian nenek moyangnya, di mana saat ini Bobby sedang melancarkan rencana akhirnya bersama Diabo lain.
Keesokan hari, Julia melapor ke Bobby jika semalam ia ditemui oleh kakek-kakek Cina yang pernah mendatangi pemakaman suaminya. Bobby tahu kalau kakek itu adalah Nick yang sudah menjadi anggota RIPD karena mereka juga sedang mendatangi kediaman Bobby saat ini. Selagi Roy membuat pengalihan Bobby, Nick masuk untuk mengamankan senjata. Mereka juga memaksa Bobby agar melepaskan gelangnya. Cukup mudah Nick menemukan potongan terakhir emas dan menahan Bobby. Di saat seperti ini, Bobby baru menceritakan kalau beberapa tahun lalu nasibnya sama seperti Nick. Ia mati di tangan pecandu narkobob, kemudian hidup lagi menjadi Diabo. Bobby juga nggak sendirian. Setelah menahan potongan emas terakhir serta benda lain, masih ada beberapa Diabo ikut tertahan bersamanya. Inilah rencana Bobby sejak awal. Ia mengumpulkan semua potongan emas di satu tempat agar bisa mencurinya kembali bersama Diabo lain yang ikut tertahan di dalam RIPD. Kemudian dengan menggunakan serangan gelombang penghenti waktu, mereka pun melancarkan aksinya meski hanya beberapa saat. Setelah mendapatkan potongan emas, beberapa Diabo langsung merakit dasar artefak untuk membuka pintu terowongan. Roy, Nick bersama petugas RIPD lain segera mengejar mereka. Nick dan Roy segera mengejar Bobby sambil menghindari para Diabo juga reruntuhan gedung. Satu-satunya cara mengaktifkan artefak yaitu menggunakan darah dari manusia hidup, dan persyaratan tersebut membuat Bobby menjadikan Julia sebagai tumbal. Bobby juga nggak segan-segan untuk menunjukkan rupa aslinya. Kini Nick dan Roy akan melewati sebuah barikade buatan Diabo babi dan terus menancap gas mobilnya sampai ke gedung tempat artefak tersusun. Mereka harus bergegas untuk menyelamatkan Julia bersama seluruh dunia. Darah Julia mulai tersedot masuk ke dalam artefak dan menembakkan petir sampai ke dalam terowongan alam baka. Nick dan Roy melindungi satu sama lain untuk menghancurkan artefak tersebut. Sebagai orang yang sudah mati lalu hidup kembali, semua serangan yang diberikan Bobby kepada Nick maupun sebaliknya sama sekali tidak berpengaruh. Nick hanya mengkhawatirkan keadaan Julia. Beruntung, kehebatan Roy dalam mengoboi dan tulang ringkihnya berhasil menghentikan bencana. Ia menghancurkan artefak menggunakan beban dari mesin traktor yang tersangkut. Keadaan Julia sama seperti yang dialami Nick sebelumnya. Mereka berdua dipertemukan kembali dalam masa kritis Julia. Namun Nick sudah ikhlas merelakan Julia untuk kembali dan melanjutkan hidupnya. Proctor datang membawa kabar gembira sebab kesuksesan mereka berdua dalam menangani kasus bencana membuat Departemen Alam Baka kembali menugaskan Nick dan Roy dalam menangani para Diabo. Roy juga kembali mendapatkan topi koboynya, sedangkan Nick ia mendapatkan identitas barunya. Kemudian film pun selesai. You're gonna live forever in me. Kamu akan hidup selamanya dalam diriku. Begitulah nasib Nick di dalam hati dan kehidupan Julia. Terima kasih sudah mau menikmati konten kami dan sampai jumpa lagi. Hasta la vista baby.